Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Farhan Asif, saya Muhammad Izin. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang arah peran dan diplomasi. Linggarjati adalah satu simbol perjuangan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan masalah kedaulatan dengan Belanda. Seperti telah kamu kaji pada bagian sebelumnya, bahwa Belanda benar-benar belum mau meninggalkan Indonesia. Konflik Indonesia Belanda tidak dapat dihindari. Kontak senjata dan perundingan dilakukan oleh kedua negara. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam konflik perang dan damai untuk mencapai kedaulatan? Bangsa Indonesia juga sadar bahwa kedaulatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Jalur diplomasi atau perundingan adalah jalan yang lain yang perlu ditempuh bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Mengapa demikian? Sebab langkah diplomasi kadang tidak selamanya menguntungkan bangsa Indonesia. Demikian sebaliknya, maka dalam kajian di bawah ini kamu akan menelaah bagaimana bangsa kita berusaha menjalani konflik damai untuk memperoleh kemerdekaan, tapi juga tidak mengesampingkan dengan gemparan senjata. Jalan damai apa saja yang ditempuh bangsa Indonesia, bagaimana jalan yang ditempuh tersebut, mari kita telah bersama. Mungkin pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Satu, rangkaian perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomasi. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perlindungan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior dan mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. Haji H.J. Van Mook, diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Syahrir. Sebelum perundingan Linggarjati sudah dilakukan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda, namun usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan karena masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda. Van Mook adalah orang Belanda yang lahir di Indonesia, yaitu di Semarang. Ia juga seorang pengajur persekutuan sejak tahun 1930-an. Dia termasuk kelompok pendorong gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Mereka bertujuan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai tanah air mereka dalam bentuk persemakmuran. Atas pandangan itu, suatu saat nanti Indonesia menjadi bagiannya sesuai dengan makna politik dan sosial sendiri. Atas dasar pemikirannya itu, Van Mook berkeinginan keras untuk kembali ke Indonesia sebagai seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van Mook lebih ingin menghadapi perubahan situasi daripada pemerintahan yang ada di negara Belanda. Namun ia mendapatkan situasi yang jauh dari pemikirannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala konsekuensinya itu tidak mungkin untuk ditarik kembali. Belanda hanya dapat menolak dan tidak mengakui negeri jajahannya sebagai negara yang berdaulat. Mungkin selanjutnya dilakukan oleh Gerard. Pada awalnya kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik dari sekutu maupun ancaman perlawanan dari pihak revolusioner Indonesia. Oleh karena itu, pada awal kehadirannya, Van Mook bersedia untuk melakukan perundingan meskipun pemerintah Belanda melarangnya untuk bertemu dengan Soekarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Soekarno dan kelompok-kelompok Indonesia. Ia tidak mau menyebut sebagai Republik Indonesia karena pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia ini. Dalam pokok pikiran, Van Mook menyatakan bahwa dia bersedia membangun hubungan ketatanegaraan yang baru dan status Indonesia menjadi negara kemajuan dalam persekutuan persemakmuran Belanda. Demikianlah karena tidak ada titik temu antara Indonesia dan Belanda, Christison tetap berusaha mempertemukan mereka. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook dan wakilnya Charles van der Plas. Indonesia diwakili oleh Soekarno dan Belanda.
yang didampingi oleh H. Agus Salim dan Ahmad Sutarjo. Dalam pertemuan itu tidak ada hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia. Pihak Belanda masih menginginkan kebijakan politiknya yang lama. Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segera mengakhiri tugasnya di Indonesia. Terlebih ketika aksi-aksi kekerasan terjadi di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya, pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia. Tapi tidak mungkin melepaskan tanggung jawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan. Maaf, di kelompok kami ini tidak mengadakan sesi tanya jawab dikarenakan kelompok kami ini kelompok mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.